Selamat pagi Jemaat Evination dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Ini adalah momen yang spesial karena di minggu ini seluruh gereja Evination yang ada melakukan doa, puasa, dan konsekrasi bersama. Seperti biasanya di awal tahun serta pertengahan tahun kita mengambil waktu 1 minggu untuk bersama-sama berdoa dan berpuasa. Mengapa kita lakukan seperti itu? Karena kita mau kehidupan kita penuh dengan ketergantungan kepada Tuhan. Dan hari ini saya akan membagikan terlebih dahulu tema kita selama minggu ini, yaitu miracles atau mujizat. Let him be known. Dengan kata lain, mujizat adalah sarana untuk Tuhan bisa dikenal. Saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita melihat, maka setiap mujizat yang terjadi, baik itu dalam kehidupan kita pribadi maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita, maupun apa yang kita baca di dalam firman Tuhan, mujizat terjadi karena adanya masalah. Kalau saudara punya masalah finansial, maka ada pertolongan Tuhan yang datang secara supranatural di luar kemampuan saudara dan saya dan menolong kita dari permasalahan keuangan. Saudara mungkin mendengar atau bahkan mengalami bagaimana Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang melakukan mujizat. Saudara tidak punya uang dan tiba-tiba ada orang yang datang dan memberi saudara uang. Atau saudara sedang dalam kesulitan, tiba-tiba pintu terbuka dan saudara bisa akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan berkat secara finansial. Demikian juga mujizat secara kesehatan. Saudara sakit dan mungkin dokter mengatakan kemungkinan saudara bisa disembuhkan itu begitu slim, begitu tipis, tetapi secara supranatural Tuhan ikut campur dan saudara mengalami kesembuhan. Jadi yang pertama, mujizat Tuhan berikan karena adanya kebutuhan dalam kehidupan anak-anaknya dan saudara mengalami itu. Tetapi ada tujuan yang berikutnya dan ini menjadi inti topik bahasan kita di dalam minggu ini, bahwa mujizat Tuhan adalah tanda yang Tuhan berikan supaya orang bisa melihat dan memuliakan Dia. Dan pada hari yang pertama di dalam doa puasa kita ini, kita akan membahas tentang Pentakosta, hari kelahiran gereja. Dan saya ingin membacakan beberapa ayat firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul Fatsal yang kedua, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, yang pertama hari Pentakosta. Orang-orang Yahudi punya kebiasaan pada waktu itu untuk berkumpul di Yerusalem, ke Bait Allah, di beberapa perayaan. Salah satunya adalah Pentakosta. Jadi momen hari Pentakosta ini bukan hanya orang percaya yang berkumpul di Yerusalem, tetapi orang-orang Yahudi yang berada di berbagai tempat. Mereka semuanya datang dan mereka berkumpul. Dan tiba-tiba di satu rumah di mana orang-orang percaya berkumpul, terjadi sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa. Ada bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu. Bahkan bunyi itu didengar oleh orang-orang di sekeliling mereka. Dan kemudian ada lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran di atas kepala mereka masing-masing. Dan dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dikatakan maka Roh Kudus itu akan turun ke atas kamu dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi mujizat yang pertama diberikan oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa, spektakuler, supaya murid-muridnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Tujuannya apa? Karena mereka perlu kuasa untuk memberitakan Injil. Jadi mujizat diberikan karena ada kebutuhan. Tetapi bukan hanya itu. Pada waktu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dikatakan ribuan orang berkumpul. Mengapa kita tahu ribuan orang? Karena dikatakan setelah Petrus berkhotbah, 3.000 orang ditambahkan hari itu
ke dalam jemaat dengan dibaptis. Nah, Bapak Ibu Saudara, mujizat yang pertama yang diberikan kepada gerejanya, yang pertama dibutuhkan oleh gereja itu untuk memberi mereka kuasa, keberanian untuk memberitakan Injil, tetapi mujizat yang sama menjadi tanda tentang kebesaran Tuhan buat orang-orang yang hadir, yang akhirnya menyaksikan mujizat itu. Karena mereka masing-masing berbicara dengan bahasa yang baru. Bayangkan saudara, sekumpulan orang yang tidak pernah belajar bahasa-bahasa yang lain kecuali bahasa Yahudi, tiba-tiba atau bahasa Ibrani, tiba-tiba mulai berbicara dengan bahasa di mana orang-orang yang hadir bisa mengerti. Orang-orang Yahudi ini sudah tinggal di banyak tempat, tapi mereka mengerti apa yang dikatakan oleh orang-orang yang berkumpul. Jadi itu adalah mujizat yang pertama. Dan saya ingin menekankan saudara, tidak selalu mujizat yang Tuhan berikan itu spektakuler. Tidak selalu apa yang kita terima dari Tuhan itu sesuatu yang kelihatannya wah, kedengarannya wah. Tetapi mujizat itu kita butuhkan. Dan kepenuhan Roh Kudus yang kita lihat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu terulang kembali pada waktu mereka membutuhkannya di Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Saya ingin membacakan satu ayat, di ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka kembali penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, mujizat yang kita butuhkan, kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu bukan sekali seumur hidup. Itu bahkan bukan berapa kali di dalam kehidupan kita. Baik kalau saudara pernah mengalami mujizat, tetapi seharusnya dan pengharapan kita adalah mujizat Tuhan tetap berlangsung di dalam kehidupan kita. Yang pertama, karena kita membutuhkan mujizat. Yang kedua, mujizat itu akan membuat orang-orang yang sekeliling saudara melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar dan Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup. Bukan hanya Tuhan menurut kata orang, bukan Tuhan yang sekedar saudara baca melakukan mujizat pada zaman dahulu, tetapi Tuhan yang tetap nyata dan melakukan mujizatnya, kuasanya sampai kepada hari ini. Doa saya pada pagi hari ini adalah setiap kita di tahun 2023 boleh melihat kebesaran Tuhan, di mana kebutuhan kita dijawab secara supranatural. Apakah itu kebutuhan keuangan, kebutuhan kesehatan, hubungan yang dipulihkan, apapun yang kita butuhkan. Tuhan melakukan mujizat, Tuhan mengintervensi. Dan tujuannya bukan sekedar kita menerima perkara yang baik dari Tuhan, tetapi orang yang melihat mujizat itu akhirnya mengatakan bahwa sungguh Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Selamat berpuasa, selamat menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.